Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rahma Yumelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perangkat keras dan juga perangkat masukan di dalam sebuah komputer. Tanpa memperpanjang waktu, baiklah saya akan memulai pada materi yang pertama, yaitu mengenai komputer. Pengertian komputer secara sederhana yaitu merupakan penggabungan dari alat elektronik yang bekerja sama dengan terkoordinasi oleh kontrol program yang hasilnya memiliki fungsi dan juga kemampuan tertentu. Kemampuan dari komputer itu sendiri pada dasarnya adalah mampu menerima data dan setelah itu dapat mengolah data tersebut sedemikian rupa, lalu akan dihasilkan sebuah informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai output. Selanjutnya adalah hardware. Hardware yaitu semua peralatan fisik yang digunakan di dalam pemrosesan informasi, termasuk di antaranya berupa CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian hardware menurut James O'Brien. Atau secara umum, hardware juga dapat dikatakan suatu komponen yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Adapun penggolongan hardware di dalam komputer ada 5. Yang pertama adalah input device, yang kedua process device, yang ketiga output device, yang keempat storage device, dan yang kelima adalah peripheral. Yang pertama, input device. Input device sendiri merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Sebagai contohnya, input device sendiri seperti keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, light pen, joystick, games pedal, barcode, digitizer, scanner, sensor, dan voice recognizer. Yang kedua yaitu proses device. Proses device sendiri merupakan perangkat keras pada komputer yang memiliki fungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input device, kemudian dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi sehingga akan diterima oleh brainware. Contoh perangkat ini adalah seperti power supply, motherboard, prosesor, dan lain sebagainya. Adapun bagian-bagian dari input device diantaranya yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, yaitu merupakan perangkat keras komputer yang sangat penting di dalam memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Yang kedua adalah RAM, yaitu Random Access Memory, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga adalah VGA, yaitu Video Graphic Array, yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Selanjutnya ada motherboard atau papan induk, yaitu merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik seperti prosesor, memori, dan slot VGA yang saling terhubung satu sama lain. Dan yang kelima adalah PSU, yaitu Power Supply Unit, yang merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sebagai penghantar arus listrik kepada perangkat keras komputer. Berikut adalah gambar-gambar dari perangkat proses device itu sendiri. Selanjutnya adalah output device. Output device itu merupakan perangkat keras komputer untuk menghasilkan keluaran baik berupa hard copy, soft copy, serta keluaran tanpa suara. Contohnya adalah printer, video display, speaker, dan masih banyak lagi. Berikut adalah gambar-gambar perangkatnya. Materi selanjutnya adalah storage device. Storage device ini berfungsi sebagai media penyimpanan data. Contohnya saja adalah hard disk, DVD atau CD-ROM, floppy disk, flash disk, dan lain sebagainya.
Hard disk itu sendiri adalah sebagai alat booting dan untuk menyimpan data. Sedangkan DVD-ROM, penyimpanan berupa kepingan cakram dengan menggunakan DVD Airway Drive. Selanjutnya ada floppy disk yang merupakan media penyimpanan berkapasitas kecil. Selanjutnya flash disk yang sama-sama kita ketahui merupakan media penyimpanan eksternal yang sangat ekonomis dan juga fleksibel. Berikut adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya adalah peripheral atau perangkat tambahan. Yang termasuk ke dalam perangkat tambahan ini adalah modem atau modulator yang merupakan suatu rangkaian yang berfungsi dalam melakukan proses modulasi, yaitu menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa ke sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu. Misalnya saja adalah sound card, yaitu perangkat keras komputer yang digunakan untuk merekam dan juga mengeluarkan suara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga kalian semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.